Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembelajaran lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K untuk formasi jabatan penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, di sini yang pertama ada bagian kompetensi umum pada soal P3K mengenai kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pada soal nomor 1, yaitu pemerintah merancang sebuah program pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak mempertimbangkan peran ganda perempuan di sektor domestik dan publik. Dari perspektif kebijakan responsif gender, apa konsekuensi paling mungkin dari pendekatan ini? Di sini tertera dari 5 pilihan jawaban. Yang pertama, program akan tetap efektif karena fokus pada peningkatan pendapatan tanpa diskriminasi gender. B. Program akan memperkuat dominasi laki-laki dalam ekonomi pedesaan. C. Program akan mengurangi kemiskinan tetapi tidak berdampak pada kesetaraan gender. D. Program beresiko memperdalam ketimpangan gender dan menghambat partisipasi aktif perempuan. E. Program akan memerlukan lebih banyak anggaran karena melibatkan semua kelompok masyarakat. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat apa ya, teman-teman? Oke, jadi di sini pilihan jawaban yang paling tepat yaitu D. Program berisiko memperdalam ketimpangan gender dan menghambat partisipasi aktif perempuan. Karena ketika program tidak mempertimbangkan peran ganda perempuan, maka akses perempuan terhadap program bisa menghambat. Misalnya, karena jadwal yang tidak fleksibel, tidak adanya layanan penitipan anak, atau norma sosial yang membatasi mobilitas perempuan. Hal ini bisa menyebabkan partisipasi perempuan ini rendah. Manfaat program bukan hanya dinikmati oleh laki-laki saja, dan ketimpangan gender malah semakin berat. Ini bertentangan dengan prinsip gender equality dalam perencanaan pembangunan. Untuk pilihan jawaban A salah karena fokus pendapatan tidak otomatis membuat program adil terhadap gender. Jika B juga tidak komprehensif D. Kemudian jika C karena tidak optimal karena mengurangi kemiskinan. Kemudian E salah juga karena konsekuensi negatif dari ketidakresponan gender. Untuk soal nomor 2 yaitu seorang pejabat publik menyatakan bahwa anak-anak pekerja di sektor informal dapat tetap bekerja asalkan tidak mengalami kekerasan atau eksploitasi. Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip dalam kebijakan perlindungan karena A. Mengabaikan hak anak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial. B. Tidak mempertimbangkan usia minimum bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang. C. Bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi terhadap anak-anak pekerja. D. Menekankan pentingnya perlindungan tanpa memperhatikan aspek pendidikan. E. Tidak memberikan ruang partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira untuk jawaban soal nomor 2 yang paling tepat apa ya, teman-teman? Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Tidak mempertimbangkan usia minimum bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut mengizinkan anak bekerja tanpa menyebutkan batasan usia minimal.
Kemudian mengabaikan fakta bahwa anak di bawah umur dilarang bekerja meskipun tidak mengalami kekerasan. Dan yang terakhir, dalam perspektif perlindungan anak, usia dan kondisi kerja adalah pertimbangan utama, bukan hanya ada atau tidaknya kekerasan atau eksploitasi. Oke, jadi di sini untuk pilihan jawaban yang lainnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena untuk pilihan yang A, fokus masalah utamanya adalah usia minimum bekerja, bukan soal kelayakan pekerjaan. Kemudian yang C, tidak relevan karena masalah utamanya bukan diskriminasi, melainkan izin anak bekerja sebelum waktunya. Yang D, sebagian benar tapi kurang kuat. Masalah intinya bukan hanya soal pendidikan saja, melainkan usia dan larangan kerja anak secara keseluruhan. Dan kemudian yang E, tidak relevan juga karena fokus utama soal ini bukan soal partisipasi anak. Kemudian untuk soal kompetensi khusus, soal nomor 1, yaitu dalam evaluasi kebijakan perlindungan perempuan di sektor ketenagakerjaan, ditemukan bahwa kebijakan cuti melahirkan telah diterapkan. Namun, masih menjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan. Berdasarkan prinsip kebijakan responsif gender, langkah strategis apa yang paling tepat untuk memperbaiki ketimpangan ini? A. Meningkatkan jumlah hari cuti melahirkan agar perempuan lebih terlindungi. B. Memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak perempuan. C. Mewajibkan perusahaan menyusun laporan kesetaraan gender dan mengintegrasikan gender dalam sistem manajemen SDM. D. Menyediakan pelatihan keterampilan hanya untuk perempuan agar lebih kompetitif. E. Mengurangi tanggung jawab kerja perempuan agar lebih seimbang dengan peran domestik mereka. Nah, kira-kira untuk pilihan jawaban yang paling tepat apa ya, teman-teman? Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Mewajibkan perusahaan menyusun laporan kesetaraan gender dan mengintegrasikan gender dalam sistem manajemen SDM. Karena ini adalah pendekatan struktural dan sistemik sesuai dengan prinsip gender mainstreaming. Laporan kesetaraan gender dapat memantau dan juga mengevaluasi dari rasio gender dalam jabatan manajerial, kemudian proses rekrutmen yang adil, perbedaan gaji, kesempatan promosi yang setara, kemudian juga dalam integrasi gender dalam manajemen SDM-nya, yang artinya SOP rekrutmen dan promosi berbasis keadilan gender, kemudian pelatihan anti diskriminasi, dan juga penilaian kinerja yang adil tanpa bias gender. Nah, kenapa sih untuk pilihan jawaban yang lainnya tidak tepat? Karena A. Ini tidak menyelesaikan masalah diskriminasi dalam rekrutmen, malah bisa memperkuat stigma bahwa perempuan mahal untuk dipekerjakan. Kemudian B. Sekilas baik tapi bersifat insentif atau jangka pendek. Kemudian D. Bisa jadi ini membantu juga, tetapi masalahnya bukan untuk kompetensi, melainkan diskriminasi sistemik. Kemudian yang E, justru memperkuat stereotip gender tradisional dan bisa menghambat promosi perempuan karena dianggap kurang mampu mengemban tanggung jawab yang besar. Untuk soal nomor 2, bagian kompetensi khusus yaitu dalam sebuah daerah rawan bencana, pemerintah daerah hanya menyediakan layanan pendidikan darurat dan logistik bagi anak-anak penyintas, tanpa memperhatikan aspek psikososial berdasarkan kebijakan nasional tentang perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak. Tindakan tersebut dinilai belum memadai karena A. Pendidikan dan logistik bukanlah kebutuhan utama anak dalam situasi darurat. B. Anak-anak tidak dapat belajar secara efektif tanpa fasilitas permanen. C. Pendekatan tersebut belum mencerminkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak-anak penyintas. D. Layanan psikososial merupakan bagian penting dari pemulihan menyeluruh
menyeluruh anak dalam situasi darurat. Anak-anak memiliki kewajiban untuk berkontribusi membantu keluarga sebelum menerima bantuan. Nah, teman-teman, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat apa ya? Untuk pilihan jawaban yang paling benar adalah D. Layanan psikososial merupakan bagian penting dari pemulihan menyeluruh anak dalam situasi darurat. Hal ini dikarenakan menjawab langsung pada inti persoalan dalam soal, yaitu tidak diperhatikan aspek psikososial. Padahal ini adalah kompeten penting dalam pemulihan menyeluruh anak pasca bencana. Untuk pilihan jawaban yang lain ini salah karena untuk A, pendidikan dan logistik justru adalah bagian dari kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat. Namun permasalahannya bukan pada penyediaan layanan, tetapi ketidakhadiran aspek psikososial. Kemudian B, tidak relevan dengan inti soal karena tidak menyebutkan tentang ketiadaan fasilitas permanen dan banyak pendidikan darurat berjalan di fasilitas yang sementara. Kemudian C, kurang tepat juga karena semua anak penyintas mendapatkan layanan pendidikan dan logistik. Kemudian yang E, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak karena anak tidak dibebani kewajiban seperti itu dalam konteks bantuan dan perlindungan anak. Oke, selanjutnya soal nomor 3, bagian kompetensi khusus. Sebuah UPTD perlindungan perempuan dan anak telah menangani banyak kasus kekerasan berbasis gender. Namun banyak korban seringkali mengalami hambatan dalam mengakses layanan lanjutan seperti bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan kebijakan nasional tentang standar layanan minimal atau SLM, perlindungan perempuan dan anak, apa penyebab utama dari tidak optimalnya layanan tersebut? A. Terbatasnya anggaran untuk membiayai seluruh proses pendampingan korban. B. Belum adanya standar operasional prosedur yang seragam antar instansi terkait. C. Tidak adanya koordinasi yang memadai dalam sistem rujukan antar lembaga layanan. D. Lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan. E. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kekerasan. Nah, teman-teman, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya? Oke, untuk jawaban yang paling tepat adalah C. Tidak adanya koordinasi yang memadai dalam sistem rujukan antar lembaga layanan. Karena UPTD PPA biasanya tidak bisa menyelesaikan semua aspek layanan sendirian. Mereka membutuhkan dukungan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan untuk pemulihan medis, lembaga bantuan hukum untuk bantuan hukum, psikolog untuk pemulihan trauma, Dinsos untuk rehabilitasi sosial. Karena jika tidak ada koordinasi dan sistem rujukan yang efektif, maka korban akan kesulitan berpindah dari satu layanan ke layanan lainnya. Dan kenapa sih untuk jawaban yang lainnya ini kurang tepat? Yaitu A, karena masalah anggaran memang seringkali terjadi, tapi bukan untuk penyebab utama dalam akses layanan lanjutan yang terhambat. Karena dalam konteks SLM, koordinasi sistem rujukan justru lebih krusial karena bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Kemudian yang B, penting karena Permen PPA nomor 2 tahun 2022 sudah menetapkan SPM dan SOP dasar. Kemudian masalahnya juga karena akses terhadap layanan lanjutan lebih terkait dengan praktik koordinasi antar instansi bukan sekadar SOP. Kemudian D, ini relevan dalam konteks penegakan hukum, tetapi akses ke layanan lanjutan seperti bantuan psikologi, sosial, bukan tentang penindakan hukum. Kemudian yang E juga, ini fokus sosialnya ini
ke akses layanan lanjutan. Jadi jawabannya ini kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteksnya. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal, latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik buat kamu lolos seleksi P3K tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.